Kalau aku dari keluarga lebih bebasin untuk berteman dengan siapa saja. Kalau Cika memang dari kecil sampai sekarang lebih banyak punya teman cowok karena trauma dengan kalau berteman dengan cewek lagi nanti pasti dia hilang. Halo semua, selamat datang lagi nih di podcast Nadir. Tentunya bersama gue William Dinardi yang akan nemenin kalian semua ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita hari ini. Dan kita akan mendengarkan bagaimana sih pengalaman lowest point atau pengalaman kesepian yang dialami sama teman-teman yang sudah hadir hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, gue akan menyambut Kak Yumilda Kacianatua. Selamat datang Kak. Selamat siang. Silakan Kak, perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yumilda Kacianatua, biasa dipanggil Kaci atau Cika. Oke, nah kesibukan Kak Cika untuk akhir-akhir ini apa sih Kak? Belum ada kesibukan yang pasti, hanya masih kawal teman-teman yang ada beberapa teman-teman mahasiswa Papua yang sampai hari ini belum ada tempat tinggal, belum ada asrama, masih kawal mereka untuk biar punya tempat tinggal di Jakarta. Oke, berarti kalau Kak Cika sendiri dari Papua atau dari? Kalau aku aslinya NTT dari Kupang, tapi terlibat dalam organisasi Papua itu berbaur dengan teman-teman Papua dari 2013 sampai sekarang. Nah boleh diceritakan nggak sih Kak sampai akhirnya Kak Cika ini asli kan di Kupang ya Kak ya? Iya. Dan juga tahun lalu Kak Cika ini baru wisuda karena pandemi gitu Kak. Boleh diceritain nggak dari awal pindah dari Kupang sampai akhirnya kuliah di Jakarta gitu Kak? Oke. Sebenarnya tujuan datang pertama ke Jakarta itu bukan untuk kuliah. Oh, tahun berapa itu Kak? Tahun 2013. Jadi tujuan pertama datang ke Jakarta itu awalnya ditawarin sama teman jauh sih. Dia kebetulan kerja di daerah Bungur Besar, dia nawarin buat kerja di sini. Karena Cika punya latar belakang dari keluarga yang tidak mampu. Jadi tujuan ke sini tuh biar bisa bantu penuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tapi pas ditawarin sama teman buat ke Jakarta katanya gajinya oke. Kapan lagi kalau mau datang ke Jakarta kan? Kan aku juga nggak punya cita-cita untuk harus datang ke Jakarta. Tidak pernah terpikir kalau sampai hari ini bisa injak kota Jakarta kan. Jadi pertama datang itu ditawarin untuk kerja di salah satu percetakan tapi jadi asisten rumah tangga di daerah Bungur Besar. Terus ketemu lagi sama teman-teman Papua. Dikenalkan dengan Mama Anti Sulaiman. Itu mama asuhnya anak-anak Papua sampai hari ini. Jadi dikenalkan sama Mama, terus karena terlibat dalam organisasi dengan teman-teman Papua, Tuhan kasih jalan melalui Mama Anti bisa kuliah. Dibantu sama Mama. Jadi kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Pengembangan Bisnis dan Manajemen daerah Dewi Sartika, ambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Oh oke, berarti human resource ya Kak ya, akan banyak di sana ya? Iya. Oh oke. Nah tahun lalu Kak Cika sendiri berarti baru lulus dari kuliah gitu Kak? Sebenarnya lulus 2020, tapi karena dari kampus kan wisudanya diundur ya? Offline. Oh oke. Karena masih pandemik, ada beberapa tempat yang biasanya setiap tahun itu pakai di Gedung Sasono Taman Mini. Tapi karena pandemi diundur, jadi karena ketua yayasan juga kan baru meninggal pas pertengahan 2021 kemarin, jadi diundur sampai 3 November 2021. Oke, berarti 3 November itu baru Kak Cika wisuda karena satu dan lain hal itu ya Kak ya. Oke, nah Kak Cika kan pertama kali akhirnya tahun 2013 menginjakkan Jakarta gitu Kak. Nah itu tuh perasaan apa Kak yang muncul sampai akhirnya Kak Cika mau berangkat dari rumah sampai akhirnya sampai Jakarta gitu? Awalnya sebenarnya lari dari tanggung jawab sih sebenarnya. Karena yang pertama teman-teman
ada beberapa keluarga yang saranin buat harus kuliah di Kupang. Oke. Kuliah kesehatan di Kupang, tapi setelah daftar kabur. Setelah daftar kabur. Jadi karena itu iming-iming kalau kerja di Jakarta itu gajinya besar, bisa bantu perekonomian keluarga. Karena maksudnya kalau di daratan timur itu kan tidak semua keluarga itu berlatar belakang yang cukup gitu. Jadi kalau aku pribadi kan bukan dari orang yang mampu, jadi ya sudah bisa kan punya adik 6 orang, jadi siapa tahu kalau mengadu nasib ke Jakarta bisa bantu untuk mereka sekolah lebih dari ini. Jadi pas tahu kerja di Jakarta nih, kapan lagi mau ke Jakarta kan, ya sudah tiket dibayarin, jadi ya sudah gas. Oh berarti saat itu Kak Cika sampai di Jakarta bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga gitu ya Kak. Itu sekitar berapa lama Kak? Cuma sekitar 6 bulan. Cuma 6 bulan. Terus karena aktif di persekutuan orang-orang muda Papua, ya ditawarin kuliah sama memanti, ya kapan lagi mau kuliah, ya sudah langsung ambil kesempatan itu kuliah. Berarti dibukakan lah ya Kak jalannya sama Tuhan. Iya. Iya. Nah untuk perbandingan nih Kak, menurut Kak Cika, apakah hidup di Jakarta itu saat pertama kali Kak Cika datang gitu segala macam, apakah memang Jakarta sebegitu menjanjikan itu gitu buat Kak Cika? Kalau dari saya, iya, karena maksudnya kan kalau di daerah sendiri, maksudnya kalau punya ijazah SMA mau kerja apa? Paling cuma jadi karyawan toko, cuma jadi asisten rumah tangga. Terus gajinya juga kan paling 500 sampai 750. Nah, maksudnya kalau di sini sudah punya tempat tinggal kan, kerja gajinya kan full. Karena nggak keluar kemana-mana, jadi bisa bantu orang tua di kampung. Jadi maksudnya bisa cari peluang kerja lebih mudah di Jakarta. Lebih banyak opsi lah ya Kak ya untuk Kak Cika sendiri di Jakarta. Nah, saya juga dapat sedikit bocoran gitu Kak. Sewaktu kecil Kak Cika pernah kehilangan seorang teman baik gitu ya Kak ya, karena sebuah tragedi yang menimpa dan kejadian ini tuh cukup traumatis gitu. Bagaimana peristiwa itu berdampak ke Kak Cika gitu? Maksudnya kalau mengingat kembali Ino, kalau seandainya dia masih ada sampai hari ini, Cika hanya bilang Cika rindu. Karena dia salah satu teman perempuan yang maksudnya Cika punya banyak teman, tapi dia salah satu teman yang maksudnya kalau mau makan selalu sama-sama. Nah, dia juga salah satu teman yang dia cuma 2 bersaudara, kakaknya cowok, dan dia kalau itu terakhir dia bilang ke Cika, setelah makan kita tidur siang, nanti sorenya kita ke pantai. Tapi itu makan terakhir ternyata. Setelah pulang, karena di Kupang itu kan kalau mau untuk air minum, mencuci atau masak itu kan pakai air tangki, yang harus pakai beli air dari tangki untuk diisi ke bak. Jadi kebetulan waktu itu di rumah Ino dia bapak baru bangun bak, tapi belum sempurna kering, langsung diisi sama tangki. Jadi pas Ino balik dari rumah, ternyata baknya pecah, kena ke Ino dan sampai sekarang dia sudah beda alam. Oke, berarti itu kejadiannya di Kak Cika umur berapa Kak kira-kira? 5 tahun. Sekitar 5 tahun gitu ya Kak ya. Dan mungkin di momen itu Kak Cika masih kecil gitu ya, nggak bingung kali ya Kak ya ngelihat mungkin perasaan apa yang timbul saat kok udah tiba-tiba nggak ada gitu teman saya. Jadi waktu itu juga ini karena maksudnya kata bapak mukanya sudah tertutup sama semen, jadi sudah tidak bisa, percuma jika ke sana tidak bisa lihat. Jadi sampai sekarang masih bingung Ino itu yang mana gitu. Lihat foto cuma foto kecil, tapi yang sampai besar kan belum tahu Ino seperti apa gitu. Dan di saat itu Kak mungkin keluarga Kak Cika gitu untuk pasti merasa lah nih Kak Cika kecil nih
sedih, ada rasa kok kayak linglung, temannya nggak ada gitu Kak. Di saat itu apa yang keluarga Kak Cika lakukan untuk Kak Cika? Kalau, eee, kalau aku, dari keluarga lebih ini, apa namanya, lebih bebasin untuk, berteman dengan siapa saja. Mhm. Kalau Cika memang dari kecil sampai sekarang lebih banyak punya teman cowok, karena trauma dengan, kalau berteman dengan cewek lagi nanti pasti dia hilang. Oh. Jadi sampai sekarang lebih banyak berteman dengan cowok. Sampai hari ini lebih banyak teman cowok. Jadi belum bisa, berteman akrab dengan cewek. Walaupun banyak teman-teman cewek, tapi tidak seintens dengan Heeh teman-teman heeh. cowok, gitu. Jadi biar mau dibilang bandel apa segala macam, ya sudah, intinya Mhm. belajar jadi anak nakal. Oh berarti untuk, teman Kak Cika yang, sudah, mmm, almarhumah berarti ya Kak Iya ya? Oh itu seorang perempuan gitu iya Kak, teman iya Kak Cika saat kecil itu? iya. Oh oke oke dan sekarang, Kak Cika juga tadi sempat mention lebih, dekat dengan teman laki-laki daripada teman perempuan Teman karena perempuan. takut Karena takut nanti kehilangan? iya. Oh. Kalau maksudnya kan, takutnya kita sudah senang-senang cerita-cerita, "Oh, nanti setelah kuliah mau kerja di sini, mau buat ini buat ini." Terus, saat kita menangis dia ada, terus saat kita hura-hura juga dia ada. Tapi tiba-tiba dia sudah tidak ada, ya Mhm. percuma berteman. Maksudnya ya nggak apa-apa berteman sama cewek, tapi ya kadang itu, Ada masih ada rasa rasa takut. takutnya itu. Takut, oh ya nanti setelah ini kalau dia pulang masih bisa ketemu atau tidak. Kayak, kemarin waktu 2021 Cika ke Papua, kayak begitu juga Cika cuma bisa dengar kabar salah satu adik adik dari organisasi Cika dia meninggal. Jadi Mmm. tidak bisa lihat mukanya, padahal biasanya tidur, makan, mau makan, tidak makan di kosan sama-sama. Mhm Tapi hanya mhm. bisa dengar, oh dia sudah dimakamkan, padahal sama-sama di Wamena. Tapi Cika Oh. tidak bisa ke tempatnya untuk Heeh ikut heeh. pemakaman. Mhm. Mhm. Ada rasa takut ya, Iya Kak, ya, takut, kehilangannya itu lagi ya? iya. Oke oke. Nah, mmm, apa namanya, berarti si ketakutan itu apakah muncul dari trauma kehilangan, teman kecil Kak Cika itu? Kalau mau dibilang iya, karena, itu maksudnya sampai sekarang kalau mau lihat, orang-orang yang dekat, Mhm. Cika yang meninggal itu, kadang Cika juga suka sembunyi di bawah kolong ini, kolong tempat dia ditidurin, di Mhm bawah. mhm. Jenazahnya kan Ah, biasa kalau di kampung kan ditaruh di tempat iya, tidur, mhm. suka sembunyi di bawah, biar nggak ingat mukanya lagi. Oh, Jadi masih sampai sekarang, kadang kalau mau ada teman-teman dekat yang meninggal, heeh. nggak berani buat lihat wajahnya. Mmm, mhm. Karena maksudnya yang diingatan, ya percuma kasih janji, katanya kita harus kayak begini, katanya kita harus begini, kenapa harus dia di jalan duluan gitu kan. Mmm, mhm Jadi mhm. ada sebenarnya, ini alasan pertama kenapa Cika takut untuk berteman dekat dengan perempuan. Terus ada salah satu teman yang, kan biasa kalau di kampung itu kalau mau kampanye-kampanye suka, eee, pakai motor, mobil rame-rame. Dan kebetulan waktu itu, pas, pulang kampanye itu ada salah satu teman cewek, bukan kita yang nabrak sih, Mhm. pas meninggal pas di depan motor yang Cika naik. Aduh. Jadi, jenazahnya tuh tampias Heeh gitu, heeh jadi di heeh. motor yang Cika naik. Jadi, aduh kenapa harus perempuan lagi? Kenapa harus Oke oke. perempuan? Makanya sampai sekarang kalau mau bawa motor sendiri takut. Oh, Terus kalau ingat, aduh kenapa harus dia yang jatuh di heeh depan heeh. ini. Jadi sampai Oke. sekarang masih takut hanya, aduh selemah itu kah perempuan? Heeh heeh heeh. Tapi, gini Kak, berteman dekat dengan seorang laki-laki juga gitu, Mhm. apakah Kak Cika nggak takut kehilangan juga? Sebenarnya takut, Ah, karena maksudnya, eee, pasti dia bakal setelah ini dia pasti punya, kegiatan iya lain. Tidak setiap hari harus ada dengan Cika. iya. Dia pasti punya aktivitas lain setelah dia kuliah, pasti dia punya, cita-cita Cika nggak tahu. Mmm, Tapi itu takutnya, aduh nanti bisa sama-sama lagi atau mhm tidak. mhm Karena maksudnya kan takutnya ketika dia sudah punya pasangan takutnya dibatasi mmm, waktunya, terus komunikasinya, iya iya iya. Punya tanggung jawab punya baru tanggung lagi jawab gitu ya baru. Kak? Oke, berarti,
dengan takut kehilangan itu gitu Kak. Apakah Kak Cika jadi lebih banyak menghabiskan waktu sendirian gitu? Atau ya tetap ketemu, bergaul gitu? Atau kadang Kak Cika lebih nyaman dengan sendiri gitu? Kalau Cika lebih nyaman sendiri, jadi Oh. bisa sebulan full nggak keluar kosan. Oh, sebulan full tidak keluar kosan Bisa, gitu Kak? bisa. Oh, Karena oke oke. maksudnya itu Cika harus belajar untuk biasakan untuk sendiri, Mhm. biasakan untuk sendiri. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di kosan. Walaupun punya ada beberapa kegiatan sampai hari ini Cika masih terlibat. Itu kadang cuma ya sudah online, kan masih bisa online. Jangan Mhm harus mhm. ketemu gitu kan. Takutnya nanti ketemu ya itu lagi. Masing-masing punya kesibukan Mhm sendiri. mhm mhm. Jadi lebih banyak ya di kosan. Oh, oke oke oke. Nah, apa sih Kak yang misalkan, Kak Cika sadari gitu saat Kak Cika banyak menghabiskan waktu sendiri di kosan, tidak keluar gitu? Apa yang Kak Cika temukan, hal baru yang Kak Cika temukan tentang diri sendiri gitu? Kalau untuk hal baru mungkin, sebenarnya ada salah satu teman, Ah. eee, Cika baru dekat sama dia sekitar Desember lalu. Mhm. Jadi, ada salah satu teman yang sadarkan Cika, dia bilang, eee, kan karena mungkin Cika sering aktif dalam aksi-aksi Papua. Mhm. Jadi dia bilang, "Cika tuh perempuan kuat kok, perempuan hebat, kenapa sih banyak teman-teman tapi tidak mau berbaur?" Cika bilang, Mhm. ah, "Cika takut kalau seandainya, hadirnya Cika itu buat teman-teman kecewa." Mmm. Jadi, biasa kan ada teman-teman yang, dia selalu maksudnya selalu menutup rahasia, maksudnya bukan rahasia sih, tapi dia lebih, menyembunyikan sakit hatinya. Mmm. Jadi, karena Cika anaknya kan cerewet, jadi langsung ini todong, "Ada masalah apa?" Gitu kan. Mmm. Tanpa harus lihat ada banyak orang kah, atau dia sendiri. Mmm. Jadi biasanya kalau walaupun banyak orang, Cika langsung todong, "Ke sini, kalau ada masalah bilang." Jadi kan Mmm. dia kan kadang malu kalau harus ditegur Mhm. depan banyak orang. Jadi, Cika selalu pokoknya punya cara tersendiri. Ada teman itu dia bilang, dia selalu kasih teori-teori materi baru, bilang materi soal, bagaimana perempuan bisa bangkit dalam keterpurukannya. Dia selalu kirim-kirim artikel buat Cika baca, terus Mhm. dia selalu kasih motivasi. Jadi lebih banyak habiskan waktu untuk baca apa, artikel yang selalu teman itu kirim. Jadi dia bilang, Mmm. dia yang teman-teman tahu tuh Cika perempuan kuat, bisa Mhm. maksudnya bisa bicara untuk orang banyak, tapi sebenarnya Cika itu cengeng, manja. Jadi lebih habiskan waktu lebih banyak di kosan cuma buat baca bagaimana, perempuan bisa bangkit dalam setiap keterpurukannya. Terus jangan hanya untuk, Cika pribadi, tapi Cika bisa bantu teman-teman Cika atau adik-adik yang punya hal yang sama tapi belum bisa untuk Mmm. berani untuk speak up, Oke gitu. oke. Menarik nih Kak. Berarti, di saat kesendirian itulah Kak Cika menambah apa ya, menambah pelajaran-pelajaran baru Iya, buat Kak Cika gitu dan juga dengan harapan, mmm, Kak Cika ini dapat menguatkan juga, teman-teman yang teman-teman lain, yang iya. lain gitu. Oke oke oke. Nah, gini Kak, di saat misalkan sebulan gitu Kak Mhm, Cika tidak keluar kos, juga ikut kegiatan online gitu, mhm. ada rasa, negatif gak sih Kak yang muncul? Either kesepian kah, atau sedih, atau seperti apa gitu Kak? Sebenarnya kalau sedih namanya manusia, Mhm pasti mhm. ada rasa sedih. Tapi Mhm. itu kembali lagi kalau seandainya dalam, 1 bulan ini misalnya Cika menyendiri di kos, walaupun Mhm. ada teman-teman, ya sebatas, sapa Ruang di makan ruang gitu. makan atau bercanda habis itu masuk lagi ke kamar, cuma sebatas itu. Tapi setelah masuk pasti Cika pikir lagi, setelah setelah nanti keluar dari kos apa yang harus Cika buat untuk teman-teman. Mmm. Nah, itu yang selalu muncul karena ada beberapa, adik-adik dalam organisasi yang maksudnya kan, dia harus, maksudnya
hamil melahirkan di luar nikah kan. Tapi dia takut untuk bertemu dengan orang banyak. Jadi apa yang setelah Cika keluar dari kos, misalnya ketemu dengan dia, apa solusi yang harus Cika kasih untuk dia, gitu. Atau buat teman-teman yang maksudnya kan sekarang itu banyak teman-teman yang maksudnya hanya karena putus cinta terus bertengkar dan segala macam. Ya wajar manusia, tapi ya kalau maksudnya boleh menangis, boleh kecewa, boleh marah. Tapi setelah itu kita harus bangkit lagi tuh. Harus bangkit untuk ini. Jangan sampai kita perempuan selalu dijajah terus. Oke. Jadi selalu bilang ke adik-adik, jangan pernah takut untuk bilang apa yang sedang kamu rasakan. Karena kalau seandainya kamu tidak bilang, orang tidak akan tahu soal permasalahan kamu. Orang tidak akan kasih solusi. Kamu akan begitu terus, dan tidak akan pernah berubah. Oke. Oke, di saat kesendirian itu Kak Cika selalu pikir apa yang bisa Kak Cika bantu untuk teman, apa yang bisa Kak Cika kasih lah gitu. Iya. Tapi misalkan Kak Cika rasa sendirian, rasa kesepian itu gitu Kak. Kak Cika tuh mencari siapa sih Kak sebenarnya di saat momen-momen kesepian itu gitu? Sebenarnya ada dua orang teman. Kalau ada salah satu, Cika hanya bisa telepon karena dia di Kupang. Itu dia berteman, dia salah satu perempuan yang bisa dengar, mau Cika maki, mau Cika marah, pokoknya dia cuma dengar. Setelah itu sudah puas atau belum? Pasti akhirnya kalau belum ya sudah lanjutkan. Atau jadi ada dua, satu Jenny, namanya Jenny, itu dia teman terbaik yang maksudnya sampai hari ini masih bisa dengar setiap keluh kesah Cika, masih bisa ini, maupun senang pasti Cika akan bilang habis ketemu sama ini nih, habis ini. Jadi dia bilang jangan sampai terulang lagi seperti sebelumnya. Jangan sampai terulang dan manfaatkan waktu. Jangan sampai kayak kan temanku kebetulan dia sudah berkeluarga. Hanya suaminya tidak bertanggung jawab. Jadi dia bilang jangan sampai manfaatkan masa mudamu dengan baik. Jangan sampai sama seperti saya. Kalau Jakarta kebetulan aku punya salah satu saudara laki-laki yang maksudnya dia bisa jadi kakak, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat yang bisa membimbing Cika. Karena maksudnya Cika kadang kalau berteman sama teman itu suka lupa waktu. Jadi bisa kalau misalnya ada diskusi yang menarik itu bisa sampai ketemu pagi. Bisa ketemu pagi, dan kalau berteman sama cowok itu kan pasti bilang, kalau pulang ini pasti selalu bilang, itu perempuan gak benar. Ini pasti tanggapan dari orang-orang, apalagi teman-teman yang dari daerah pasti bilang, kenapa sih dia foto cuma sama laki-laki semua. Ini padahal dia ada orang yang bisa Cika percayakan untuk dengar luar dalamnya Cika. Jadi dia bisa tahu semua luar dalamnya Cika. Jadi cuma dua orang itu sih. Jadi tolong kalau lihat video ini jangan macam-macam. Oke. Apa yang ingin Kak Cika? Berarti kan dua orang ini teman yang dekat gitu lah Kak. Yang cukup berarti. Tadi Kak Cika bilang percaya luar dalamnya Kak Cika bisa cerita gitu. Apa yang pengen Kak Cika sampaikan untuk kedua orang teman ini? Aduh. Jadi enak nih membuat dua orang Upin dan Ipin tetap jadi teman yang baik, tetap jadi sahabat yang baik, bahkan jadi kakak yang baik dalam keadaan apapun. Karena maksudnya Cika tahu di Cika yang sekarang ini ada kalian. Karena Cika yang happy, Cika yang bisa berkuar ke sana kemari, itu ada support kalian di belakang Cika. Jadi tetap jadi teman yang baik, pendengar yang baik, dan tetap jadi saudara yang baik buat Cika. Oke. Pokoknya yang baik-baik. Kalau yang jahat-jahat itu urusan belakang. Nah Kak Cika, apa sih what's your plan gitu ke depannya tuh, apa aja rencana-rencana yang ingin Kak Cika lakukan gitu? Kalau rencana pasti banyak, tapi
kembali lagi ke Bapa yang di atas. Iya. Kalau seandainya kita manusia bisa merencanakan Yes. apapun, tapi tanpa campur tangan Bapa yang di atas juga kan. Sebenarnya Cika punya kerinduan untuk buka yayasan untuk setiap perempuan-perempuan yang sampai hari ini belum percaya diri, belum bisa bicara di depan banyak orang, dan belum bisa speak up soal dia punya masalah. Jadi itu kerinduan biar kerinduan punya satu wadah untuk setiap perempuan-perempuan yang masih tidak percaya diri itu, Cika mau latih mereka supaya mereka bisa untuk bicara depan banyak orang. Tunjukkan kepada teman-teman di luar sana, saya ini perempuan yang unik, saya perempuan yang unik, yang hebat, yang bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Jadi itu sebenarnya sudah punya rencana itu lama. Untuk sekarang baru bisa bangun komunikasi dengan beberapa teman yang puji Tuhan dia sudah mau angkat suara soal persoalan yang dihadapi. Kita maksudnya ini tahap untuk belajar juga, jadi bisa saling support. Semoga dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus libatkan orang tua. Gitu. Oke, Kak Cika, thank you banget udah main-main ke podcast Nadir. Terima kasih juga. Berbagi cerita sedikit lah bagian dari hidup seorang Kak Cika gitu. Nah, aku pengen minta statement terakhir nih dari Kak Cika untuk teman-teman di luar sana yang mungkin merasakan kehilangan teman, ada trauma, ketakutan kalau saya berteman ntar ini orang hilang lagi gitu. Kira-kira apa sih Kak yang Kak Cika sampaikan ke teman-teman podcast Nadir yang merasakan hal yang serupa sama Kak Cika? Buat teman-teman di luar sana, boleh sedih, boleh kecewa, boleh takut untuk kehilangan. Tapi ingat kita harus bangkit dari setiap keterpurukan yang kita alami supaya kita bisa tunjukkan ke teman-teman yang lain kalau kita mampu, kita bisa buat kebahagiaan untuk orang di sekitar kita. Jadi tetap semangat, harus percaya diri supaya orang-orang yang ada di dekat kita tuh juga happy ada dekat kita. Gitu saja. Oke, Kak Cika, thank you banget Kak Cika udah main-main ke podcast Nadir. Ini ada sedikit hadiah Kak dari podcast Nadir. Terima kasih. Dan juga ini ada kiriman dari teman kita namanya Feli. Nama brandnya ini Kumu dan ini adalah lilin. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek Instagramnya, nanti kita taruh di bawah sini. Dan ini juga hadiah untuk Kak Cika. Terima kasih. Terima kasih Kak Cika udah datang Sama-sama. dan membagi ceritanya. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil pelajaran dan juga menjadikan cerita Kak Cika ini penyemangat dan juga inspirasi bagi teman-teman di luar sana. Nah, kita juga membuka bagi teman-teman yang mau mengirimkan kritik dan saran. Silakan banget komen langsung di bagian bawah sini. Dan juga jangan lupa di subscribe, di like, dan di-share ke teman-teman kalian yang mungkin, kayaknya orang ini butuh nih mendengar cerita Kak Cika gitu, cerita dari narasumber kita yang lain. Dan sekian episode kali ini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Kita boleh bersedih asalkan kembali bangkit dan semangat.